Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di rumah kediaman Sohibatul Bait Ibu Zulfa, ya, beserta keluarga. Ibu Lin Suwarsono. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan begitu banyak nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah. Semoga hadirnya kita di sini insya Allah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dari pertama kita bangun dari tidur sampai kita menutup mata pada saat kita malam hari, kalau kita hitung kita tidak akan sanggup menghitung saking banyaknya nikmat yang Allah kasih. Kita bangun, bisa kita minum, bisa kita mandi, bisa kita makan, bisa kita aktivitas. Segala macam apa yang kita kerjakan itu adalah bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, saking banyaknya kita nggak sanggup menghitungnya. Oleh karenanya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tasawuf, ibu-ibu sekalian, ada cara kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Syukur dalam hati kita. Jadi apa yang kita rasakan kenikmatan, anugerah, karunia dari Allah, kita selalu diucapkan dalam hati kita kesyukuran terhadap nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Dengan ucapan lidah kita, mulut kita, kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatin. Ya, segala nikmat yang diberikan oleh Allah kita ucapin alhamdulillah. Jadi kita banyak banget tuh Pak, anugerah yang Allah kasih, yang diberikan kepada kita. Jadi bukan anugerah yang berupa materi saja. Apapun bentuknya itu juga ada rezeki dari Allah. Entah itu kita punya teman yang solehah, yang selalu mengajak kebaikan, itu juga adalah rezeki buat kita. Jadi rezeki itu bukan makanan, materi, uang, atau dan lain sebagainya. Bisa jadi kita punya kawan yang baik, yang solehah,
yang mengajakkan kepada kebaikan, itu juga adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Cara kita bersyukur kita kepada Allah. Yang ketiga adalah bil amaliyah. Apa itu bil amaliyah? Bil amaliyah itu dengan perbuatan, tingkah laku, perilaku, rasa syukur kita kepada Allah. Misalnya ibu punya rezeki, tiba-tiba apa sesuatu keinginan pencapaian kita tercapai, misalnya kita ngasih sedekah, datang ke rumah yatim piatu misalnya, contoh ya, kita kasih makan atau kita sedekah Jumat atau kita sedekah subuh, pokoknya macam-macam lah bentuknya. Kita kumpul rame-rame terus kita makan sama-sama, kita bagi apa yang kita punya, semua kita rasakan. Itu adalah bagian amaliyah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma 3 kita cara bersyukur kita kepada Allah. Jika kita tiga-tiganya kita laksanakan, niscaya Allah kasih kenikmatan anugerah berikut. Dikatakan dalam janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai bersyukur, pandai, jadi apa-apaan dikasih kita, gak lupalah kepada Allah yang ngasih berikan kita. Jika kita pandai bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan berikutnya. Insya Allah. Jadi ibu cukup lakukan 3 saja cara kita bersyukur terhadap apa yang kita rasakan. Kita itu rezeki itu dari anak kita, dari menantu kita, dari saudara kita, dari orang tua kita. Nah, apa saja bentuknya itu adalah bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, kemudian kalau kita melihat bahwa di dalam ilmu tasawuf sebetulnya itu rezeki itu ada 4, Bu. Ada berapa, Bu? Pak, ini masih semangat nih, pagi-pagi seger. Ya enggak? Udah sarapan belum? Udah ya, udah ngopi. Saya udah kopi hitam. Sukanya kopi hitam pahit. Tapi katanya kalau pahit itu sehat gitu. Ya, jantung kita. No gula. Gula jahat. Manis sih manis. Habis orangnya udah manis. Jadi kalau tambah gula tambah manis, nanti dikerebutin semut. Ibu ya. Nah, ada 4 rezeki yang dalam ilmu tasawuf dikatakan. Yang pertama, rezeki yang paling rendah. Ada rezeki ini, Bu, yang paling rendah. Apa itu yang paling rendah? Rezekinya, Pak Ustaz, kata ahli sufi mengatakan yang paling rendah rezeki itu adalah harta. Ternyata harta, Bu, yang paling rendah. Masya Allah, padahal harta banyak orang sebagian memperebutkan. Kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang kadang bisa jadi bertengkar sana sini. Saudara bisa jadi marah karena sebab harta doang. Masuk penjara juga bisa jadi, Bu, kalau memang gugat menggugat. Ternyata harta itu di dalam ilmu tasawuf itu adalah harta rezeki yang Allah kasih paling rendah. Tuh bayangin, Bu. Jadi kalau kita berpikir bahwa apa itu yang bagian dari Allah yang kita kasih, kita terima. Oleh karenanya kita harus fokus kepada diri kita. Gak boleh kita fokus kepada orang lain, Bu. Kalau kita fokus kepada orang lain, syukurnya kurang. Betul nggak? Jadi kita cuma hanya melihat orang, kehidupan orang, kesenangan orang. Kita nggak lihat diri kita sendiri. Tapi kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, niscaya kita banyak penuh syukur kepada Allah. Jadi jangan fokus kehidupan kita kepada orang lain. Nggak ada habisnya. Nggak ada selesainya. Karena kita hidup di dunia. Memang begitu kehidupan dunia. Jadi ibu,
kudu fokus kepada diri kita sendiri. Dengan fokus diri kita sendiri, insya Allah menjadi banyak kita syukur. Makanya dalam firman Allah dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah apa? Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Karena Allah melihat hamba-hambanya tinggal dunia kadang-kadang suka rakus dengan harta. Bahkan dia ingkar, gak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada firman Allah wa qalilun min ibadiyas syakur. Tahu karena Allah yang jadiin kita, Allah yang nyiptain kita. Ya, jadi alangkah baiknya kita fokus kepada diri kita, niscaya kita akan bersyukur karena kita banyak lihat kehidupan orang. Ya kan? Kalau kita fokus diri kita, kita bersyukur, niscaya Allah tambahin lagi kenikmatan buat kita. Jangan sampai apa Bu? Banyak kita kejar harta, tetapi nggak ada dibawa sama mati. Adanya dibawa? Nggak ada. Harta itu yang paling rendah, udah gitu nggak dibawa mati, diperbutkan sampai masuk penjara Bu. Iya. Dibawa mati nggak? Kita mati nggak bawa harta, meskipun dia juragan emas juga. Punya toko emas Bu, banyak. Dia mati, emang dimasukin emas? Mungkin Cina, ya kan? Cina masukin, tiba-tiba dia meleng, nanti kalau ada yang ngeliat, digali, dirampok kayak di film-film. Iya Bu ya. Nah, kalau kita kan nggak ada yang dibawa, mobil dibawa gak masuk dalam kubur, nggak muat. Kita kuburannya semua sama, nggak ada. Semua seluruh sama, mau miskin, mau kaya, semua sama. Apalagi yang dikuburin di sana Bu, yang di Karawang yang mahal. Ya Bu ya, sama aja Bu, dimanapun kuburannya tanah-tanah juga, karena kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kembali lagi ke tanah. Nggak ada yang kita bawa. Makanya harta benda apa yang dikasih sama Allah, kalau kita terlalu banyak harta, hisabnya nanti di yaumil kiamah paling lama. Karena ditanyain macam-macam asal usulnya. Makanya yang paling enak adalah barokah. Bagaimana kita punya harta? Kita nggak boleh, Islam pun nggak melarang kita orang menjadi kaya, nggak melarang. Asalkan dengan kekayaan itu yang kita punya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menghantarkan kita dekat kepada Allah. Bukan malah kita jadi jauh, punya duit banyak, ngaji nggak mau, sholat nggak mau, ke masjid ogah, ya, kemana-mana nggak mau, ibadah umroh nggak mau, geleng, padahal duitnya banyak. Nah itu jangan seperti itu. Tapi kalau kita harta banyak, kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang cakep. Makanya Nabi demen apa Bu? Nabi orang demen sosoknya bil ilmi wal mali. Punya ilmu, punya harta. Itu yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau orang berilmu, orang yang mempunyai harta juga, dia itu sangat percaya diri, membawa dirinya, mengajak manusia yang lain untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan harta benda menjadi segala-galanya. Kita kalau memang sama anak kita kan, kita warisnya yang paling bagus apa Bu? Kepada anak keturunan kita. Ilmu, bukan harta. Harta segunung sekalipun habis ludes. Percaya deh, kita banyak potret kehidupan orang-orang yang masih kita teringat-ingat seperti itu. Tapi kalau ilmu yang kita bekali sama anak kita, insya Allah awet. Karena di bekal yang paling bagus adalah ilmu. Dia bisa dimanapun hidup, tinggal dengan ilmunya dia yang punya, dia bisa hidup. Tapi kalau dia harta, gak punya ilmu, kemudian dia pengen usaha, hanya dibohongin orang, ditipu orang, habis juga jalannya ke situ juga.
Paling enak ya dua-duanya, jadi nggak sengsara juga ibu ya. Benar dengan Ibu Julfa. Jadi yang paling pertama adalah ilmu. Kemudian dilengkapi kalau kita ada rezeki ya boleh saja. Ya, itu yang paling diharapkan. Jadi yang pertama, rezeki yang pertama yang paling rendah adalah harta benda kita. Yang kadang-kadang kita jungkir balik nyarinya, padahal nggak dibawa mati. Ibu ya, jadi kita biasa-biasa saja. Nggak usah kita kejar. Karena kita kejar tiba-tibanya akhirnya segala macam yang kita dapati di luar dari ekspektasi kita, akhirnya kita kebanyakan kecewa. Stres. Bagus nggak? Gila. Ibu ya, jadi jangan sampai kayak begitu. Karena juga kita nggak bawa nanti. Kemudian yang kedua, kata ahli sufi, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Ibu kalau nggak sehat nggak bisa datang ke rumah Ibu Zulfa di sini. Nggak bisa senyum-senyum kita. Senyum itu sedekah, pahala. Jadi yang paling tinggi kesehatan. Kesehatan terganggu, duit segunung pun habis. Karena kan kesehatan ibu tahu sendiri di rumah sakit-sakit sudah luar biasa mahalnya, komersialnya minta ampun. Kalau kita pakai BPJS mental sono mental sih. Nunggu sana nunggu sini keburu kelenger duluan. Iya. Nah, oleh karena kesehatan yang Allah kasih itu adalah rezeki. Jadi ibu gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada kegiatan pengajian, mumpung sehat ya udah. Itu paling dipentingkan. Karena itu adalah menjadi bekal hidup kita untuk menghadap Allah. Jangan dipentingin yang lain kehidupan dunia. Makanya di dalam sabda baginda Rasulullah SAW, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu." Beramallah, berbuatlah kamu di dunia ini seperti kita hidup panjang banget. Jadi segala urusan arisan, undangan, urusan rumah, pekerjaan rumah, itu kan urusan dunia. Kita bisa tunda karena kita seakan-akan hidup panjang. Sebaliknya, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kehidupan akhirat untuk bekal hidup akhirat itu seperti mati besok. Jadi kita nggak boleh tunda-tunda. Pengajian, hayo. Ke masjid, hayo. Sedekah, hayo. Pergi umrah, ayo. Jadi itu bekal buat akhirat. Jangan kita tunda karena kita nggak ada yang tahu rahasia umur kita. Karena umur itu Allah yang punya, bukan anak kita, bukan pasangan kita. Haknya Allah, karena Allah yang punya nyawa. Allah juga yang akan mencabut nyawa kita, bukan manusia. Makanya pembunuhan harus dibalas dengan kisos, bunuh juga. Hukum Islam seperti itu. Karena dia tidak berhak untuk menghabiskan nyawa. Yang punya nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan kita meninggal, kita harus terima karena ada yang punya nyawa itu Allah, bukan punya kita. Meskipun kita temenan CS banget ya. Teman setempat tidur, teman sebantal, sepiring berdua. Kita nggak berhak terhadap hidup pasangan kita, yang berhak adalah Allah. Makanya kita harus terima takdir. Jadi apa yang kita punya nggak semua punya kita semua. Allah yang punya. Ya. Jadi kesehatan itu adalah rezeki dari Allah yang paling tinggi. Makanya kita jaga kesehatan Bu, jangan sampai sakit, entah itu olahraga pagi-pagi. Gak apa-apa nenek-nenek jalan, ini nenek juga perlu jalan, gerak jalan di luar, jogging, ya kan? Jalan aja, setengah jam, 15 menit, gak kuat Ustadz, 15 menit aja jalan, ya udah pagi-pagi habis sholat subuh, habis zikir, habis baca Quran, jalan ya, jalan gitu, ukur jalan, balik lagi. Perlu penting itu karena olahraga untuk menyehatkan badan kita. Jangan sampai kita sakit, ini lebih repot lagi. Ya, jadi kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi.
Kemudian rezeki yang paling berharga yang ketiga. Apa itu? Rezeki anak yang soleh dan anak yang solehah itu adalah rezeki dari Allah yang paling berharga. Kan enak kalau punya anak yang soleh. Didoain kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu didoain. Coba kalau anak yang gak soleh lupa sama kita. Karena kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, insya Allah diri kita juga akan diperlakukan juga dengan anak kita. Tapi kalau kita cuekin orang tua kita, pasti akan terjadi kepada diri kita. Kan sedih. Keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua. Ridallah fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Jadi makanya kalau kita lebaran, entah itu segala macam keperluan orang tua, karena perlu kita yang siap menyediakan segala keperluan. Karena kalau kita balas budi baik orang tua itu gak akan terbalas. Harta itu kita gendong sampai Mekah pun gak bakalan terbalas. Makanya beruntung kalau semasa hidup kita punya orang tua, kita bakti banget dengan orang tua. Tetapi bagaimana Ustaz kalau sudah meninggal, tiba-tiba pada saat waktu itu dia hidup, hubungan kita kurang baik. Namanya manusia. Ya kan? Bagaimana Ustaz? Ya sudah, berarti kita kirimkan doa, kirimkan sedekah atas nama almarhum, almarhumah. Bisa sampai Ustaz? Sampai. Kan kita nggak bisa. Orang yang sudah mati kita hidupkan lagi, nggak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Kita nggak bisa duluin mati. Bilang sama malaikat maut, ya malaikat maut, akhirni ila ajalin qarib. Tolong akhirkan ajalku, jangan kau ambil dulu nyawaku. Emang bisa negosiasi sama malaikat Israel? Gak bisa Bu. Meskipun kita break ngomong ya malaikat maut, gak bisa. Nah kalau seandainya orang tua kita semasa hidup kita kurang bakti banget, kita bisa kirimkan selalu Fatihah setelah kita sholat, dan kemudian kita bersedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Sampai dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa fi salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'u lahu. Kata Nabi, apabila mati anak Adam putus semua amalnya. Gak bisa, orang mati gak bisa berbuat apa-apa. Illa min salasin, kecuali 3. 1, ya, sedekah jariyah. Jadi semasa hidup orang tua kita mungkin ada sedekah jariyahnya, itu masih tetap mengalir selama barang itu digunakan sama orang lain, dimanfaatkan untuk kebaikan, masuk. Itu menjadi nilai pahala tambahan. Kemudian ilmu yang manfaat. Kita punya ilmu dikit sih Bu, misalnya ngajarin masak, misalnya ibu-ibu bikin kue, bikin apa, kita gak usah pelit-pelit bagi ilmu. Kita udah gak ada di dunia, orang itu ngelaksanain, pahalanya masih mengalir kepada kita. Yang terakhir, waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh soleha, yang ingat sama orang tuanya, kemudian dia sedekahkan untuk bersedekah atas nama almarhum, almarhumah, insya Allah itu sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kita nggak usah kecil hati, karena itu adalah bagian dari hidup kita. Makanya kita harus perbanyak sholat sunat taubah. Kalau ibu-ibu bangun malam jam 3 misalnya, kan kita subuh jam 4, jam 3 kita bangun misalnya,
Boleh Ustaz sholat sunat taubat? Boleh. Sholat tahajud 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12 rakaat tahajud. Terserah ibu mana kuatnya. Sambil nungguin azan subuh, ibu bisa baca Quran atau zikir. Antara tahajud dengan sholat subuh itu kalau kita beristighfar itu yang paling tercakap waktunya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk aja sambil nungguin subuh, udah kelar nih sholat tahajud, sambil minum ngeteh, ngopi, baca aja astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Cakep. Berapa kali? Semampunya aja. Boleh. Sambil kita ngebayangin kehidupan kita, nostalgia zaman dulu sambil istighfar. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Atau kita pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang banget Ustaz. Iya, buka aja googling, ada simbah tuh. Cek ya. Kata Ustaz sayyidul istighfar, dia pencet sayyidul istighfar, keluar deh tuh. Arabnya ada, Indonesia ada, terjemahannya ada. Ya, ibu baca-baca semampu ibu aja sambil nunggu azan subuh. Kalau ibu-ibu nggak ada kewajiban kita untuk sholat ke masjid, kecuali bapak-bapak. Ya, udah di rumah aja sambil sholat subuh. Setelah sholat subuh yang sudah ibu mau olahraga boleh, mau sarapan boleh, terserah. Itu adalah bagian kehidupan kita. Doanya bisa sampai kepada orang tua kita. Ya, jadi punya anak yang soleh solehah itu juga adalah rezeki dari Allah. Ya, yang paling berharga. Karena dia yang menjadikan tambahan amal kebaikan kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Makanya enak banget kalau punya anak yang soleh-soleh. Itu. Jadi bukannya menjadi anak yang bagaimana hebatnya. Percuma, gak ada artinya kalau memang seandainya dia gak bisa mendoakan orang tuanya. Yang paling penting adalah dia bisa mengingat mendoakan orang tuanya. Itu yang paling penting. Kemudian apalagi yang keempat, yang terakhir, kata orang ahli sufi, rezeki itu. Ada rezeki yang keempat ini yang paling dirindukan. Apa itu yang paling dirindukan rezeki? Yaitu husnul khotimah, itu yang dirinduin. Jadi kalau di akhir kehidupan kita di dunia husnul khotimah, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa.